Bener nggak seperti itu? Emang pembabat Sungai Bedado nggak sebenarnya? Ustadz yang sabar banget, yang sering tak tinggal tidur tapi nggak pernah marah. Oke, kita lihat di IG pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari teman-teman. Baik. Wah, namun sebelum itu di IG ini ada dua tipe sebenarnya. Ada yang berupa ungkapan, ada yang berupa pertanyaan. Oke, saya akan bacakan beberapa ungkapan-ungkapan dari teman-teman dulu. Oke, Fajrian_29. Nah, ini ada ungkapan Ustadz favorit. Bisa ya? Difavoritkan banyak santri. Kok bisa ya? Kok bisa? Jarang muncul di permukaan ya. Ini Fajrian ini dari angkatan yang masih bareng sama kita ini Fajrian. Oh, Fajrian. Fajrian. Nah, oh, putra, anak putra. Iya, putra Fajrian. Kalau putri Fajriana. Oke, ya itu. Oke, Fajrian ya. Terima kasih udah memberikan ungkapan lah. Oke, kita lanjut ke yang lain. Di sini ada Ustadz Mahmud Syahroni 29. Beliau mengatakan sang pembabat Sungai Bedadung. Ini yang mengawali kita main ke Sungai Bedadung, kemudian pernah mandi di sana juga, beberapa pengurus itu. Bener nggak seperti itu? Emang pembabat Sungai Bedadung nggak sebenarnya? Nyuci karpet ya. Nyuci karpet ya pernah ya kita di sana ya, bersihan ketika awal sebelum santri masuk ya. Kita akan bersihan itu nyuci karpet di sana ya pernah. Rame-rame sama musyrif ya, sama-sama musyrif Mustafa. Kita cuci karpet di Sungai Bedado. Nggak ada jalan, kita buat jalan. Nah ini pembabatnya. Oke, baik, dari Ustadz Mahmud ya. Dari siapa ini? Sromdaniyah. Ustadz, ini ungkapan juga. Ustadz yang sabar banget, yang sering tak tinggal tidur tapi gak pernah marah. Ketika dunia pastinya ini. Ada nggak anak yang ketika dunia itu tidur kemudian jenengan biarkan seperti itu sebenarnya? Pernah nggak seperti itu? Kalau dibiarkan sih ya tidak sih. Paling ya karena tidak kelihatan. Iya. Atau bisa jadi karena jenengan terlalu husnudzon gitu ya. Oh ini ya mungkin karena dia kecapean. Nunduk tak kira nulis. Bisa jadi seperti itu. Husnudzonnya juga karena mungkin seharian sudah kuliah, malamnya capek ya sudahlah istirahat dulu. Bisa jadi seperti itu. Ya tepatnya mungkin nggak ketahuan ya. Oke, baik itu. Selanjutnya, nah ini yang mungkin dari santri baru, Invita_KH, bukan Kiai Haji ya. Ini cewek soalnya ini ya. Kok nggak pernah lihat Gus ini ya? Wah, itu tadi yang dikatakan bahwasanya beliau selalu di belakang layar untuk saat ini ya. Tapi ketika di Mahat beliau selalu menjadi yang terdepan untuk menyiapkan taklim yang ada di Mahat Al-Jamiah YN Jember itu ya. Beliau serba bisa, multi talent menurut saya. Karena memang saya lebih nyaman di belakang. Gitu ya. Biarlah mawar itu indah dilihat, tapi takkan lama kalau tak ada akar. Itu dicatat nanti, itu diedit itu ya. Bisa. Oke, berada di belakang, tapi manfaatnya itu sangat besar dirasakan oleh semua orang, oleh banyak orang ya menurut saya ya. Wah, luar biasa. Baik. Selanjutnya. Ini yang sudah ditanyakan kita, dari ungkapan-ungkapan sudah kita bacakan semua. Pertanyaan sekarang dari Kang _Abbas 27. Abbas, ya tanya lagi Bas. Setiap ada agenda, ini masih berkaitan sebenarnya. Setiap ada agenda Mahat, baik dengan santri ataupun pengurus, Gus Febri itu salah satu murabi yang lebih suka memfoto daripada yang difoto. Nah, ini benar nggak kira-kira? Ya bisa benar, ya bisa ya. Bisa benar, bisa jadi. Ya terlalu sering kan memang iya ya. Ya ketika itu memang beliau bagi tugas lah sebetulnya kan. Kenapa? Bagi tugas. Bagi tugas, benar. Kalau semuanya pegang foto semua kan ya nggak mungkin juga ya. Kameranya cuma satu. Ya itu. Memang keahlian beliau juga di bidang fotografi ya. Jadi ketika ada acara baik itu di Ma'had dengan santri ataupun dengan pengurus, beliau mendokumentasikan acara tersebut. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih Abbas. Selanjutnya dari Ali .L Ghazali _Ghazali. Ustadz Ali. Ustadz Ali. Kapan sih digantat? Nah,
tentang sidang tadi itu. Sidangnya secepatnya. Tapi sudah sampai berapa persen kira-kira sekarang? Ke persiapan administrasi itu udah 70%. Kalau di tesisnya sendiri sudah tinggal nunggu ACC sih. Oh gitu. Kalau sudah ngomong menyiapkan administrasi sudah berapa? 80% kira-kira? Sudah berarti tidak lama lagi ya. Oke, berarti nanti tolong Ustadz Ali ya, traktirannya diatur. Ditunggu. Ini yang harus naktir jenengan atau salah di sebenarnya? Nggak tahu. Tasyakuran ya, ditunggu ya nanti ya. Baik, kita doakan semoga lancar nanti tesisnya beliau dari awal sampai akhir. Baik, selanjutnya dari Neng. Dari Neng Irin Rohman. Hobinya apa, Gus? Ngomong hobi. Prinsip hidup dan tokoh idolanya juga siapa? Wah, ada 3 pertanyaan dari ini ya. Ada 3 pertanyaan berarti. Hobinya apa? Hobi apa ya? Hobi apa? Ya apa yang saya suka selama ini, kan hobi yang saya suka. Iya. Bisa. Apa kira-kira? Apa ya? Salah satunya lah. Kalau terlalu banyak mungkin salah satunya apa? Ya kayak tadi itu sebenarnya. Saya bisa banyak tapi dangkal. Gitu misal ya? Kalau olahraga, semua bidang olahraga ya bisa lah. Gitu. Tapi ya nggak terlalu. Nggak sampai mendalam gitu ya? Mahir. Bola bisa? Futsal? Bisa. Tapi nggak sampai menjadikan itu apa ya, sebuah profesi mungkin seperti itu ya. Hobinya nge-prank Irin itu yang paling penting gitu. Paling disukai. Oke, itu hobi. Selanjutnya prinsip hidup. Apa kira-kira prinsip hidup dari jenengan? Mungkin sudah saya sebutkan tadi ya. Iya, Pak. Dimanapun kita berada, ya jalani jalannya, tempati tempatnya, lakukan pekerjaannya, kerjakan pekerjaannya. Iya, baik. Sebenarnya seperti itu. Tanpa harus mengusik orang lain ya? Tanpa harus mengusik orang lain. Kuburan masing-masing. Gak ada kuburan yang rame-rame. Iya, benar-benar. Ya, itu ya. Tolong diingat juga bagi jenengan yang mungkin sekarang mencari jati diri, mungkin prinsip beliau juga bisa diterapkan dalam kehidupan jenengan, gitu ya. Lakukan apa yang jenengan mampu dan fokus pada apa yang sudah dituju. Yang menjadi tugas kalian itu fokuskan aja sekarang sudah, tanpa mengusik tugas-tugas orang lain. Nah, seperti itu. Bagus. Oke, itu tentang hobi, kemudian prinsip hidup sudah, kemudian tokoh idola. Siapa yang jenengan idolakan? Bapak. Bagus. Kenapa Bapak? Pertanyaannya mungkin ada maksud saya tanya gini, mungkin ada alasan yang lebih kuat kenapa harus mengidolakan Bapak? Sebagai orang laki-laki, saya juga akan menjadi bapak, mungkin jadi ayah, dan ya tokoh yang saya sangat idolakan bapak saya, karena membuat saya belajar bagaimana menjadi bapak hari ini dan seterusnya. Oke. Pelajaran yang sangat berharga jenengan dapat dari bapak jenengan apa? Kalau dari bapak itu selalu kalau kita tahu laki-laki zaman kita kuliah kan, ya kita kan dari keluarga yang biasa aja gitu ya. Betul. Perjuangannya menyekolahkan anak itu yang sangat membuat saya harus lebih banyak belajar dari beliau. Gitu. Kemauannya sangat keras beliau. Sangat keras beliau. Oke. Pokoknya ya harus belajar terus. Sekiranya nggak putus pendidikan ya. Nggak putus pendidikan. Mungkin banyak orang ya ketika ditanya akan menjawab siapa yang paling luar biasa dalam keluarga mungkin. Ada yang jawab ibu mungkin ya. Ibu. Iya. Nah, itu tidak disalahkan juga. Mungkin dengan alasan-alasan yang mungkin mereka pernah rasakan sendiri, sosok ibu yang sangat luar biasa bagi mereka karena sudah berjuang seperti ini. Nah, tapi khusus untuk Ustadz Febri, beliau sangat mengidolakan seorang bapak karena perjuangan bapak beliau maksud saya dalam menyekolahkan beliau, keluarga beliau, punya adik ya jenengan? Adik. Sekarang masih sekolah juga di pesantren. Nah, itu bagian dari pendidikan juga kan. Keinginan keras dari orang tua beliau itu sangat tinggi agar anak ini tetap bisa mengenyam pendidikan. Nah, sehingga bapak menjadi sosok yang luar biasa sehingga dan diidolakan oleh beliau. Dari kalian pasti juga punya idola masing-masing dan jangan sampai salah memilih idola karena itu akan menjadi cerminan dari kehidupan jenengan nanti
di masa selanjutnya. Baik, itu ya Neng Irin ya, sudah jelas ya dari hobi, kemudian prinsip hidup, orangnya ada di sebelah soalnya. Kemudian tokoh idola. Ya. Dan kita berharap semoga kita semua menjadi idola dari anak-anak kita kelak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, nah ini masih ada lagi pertanyaan ini belum berhenti ya. Oke, selanjutnya dari Rofiatus Surur 239. Pertanyaannya, Ustadz Febri mau tanya, perbedaan saat jenengan menjadi murabbi dengan yang sekarang itu apa? Mungkin perbedaan kehidupan ketika menjadi murabbi kemudian sekarang sudah hidup berumah tangga dan berbaur di masyarakat, itu yang lebih nampak itu perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dulu mengayomi banyak anak, sekarang ngayomi satu anak sendiri ya. Anak sendiri ya, luar biasa ya. Ngayomi keluarga sendiri gitu ya. Itu yang paling sangat terasa ya. Terasa perbedaannya. Nah, oke. Dari perbedaan itu kira-kira yang paling menyenangkan ini mengayomi banyak anak atau mengayomi satu anak kira-kira? Sama sih, sama menyenangkan. Sama-sama menyenangkan ya. Yang kita ambil adalah kemanfaatannya tadi ya, itu ya. Bermanfaat. Oke, ngomong tentang anak, kira-kira mau mencetak berapa anak ini? Mencetak ya kita nggak bisa menjanjikan 5, 3, 4 nggak bisa. Tapi keinginan lah. Tiga lah. Tiga anak cukup ya? Di luar dari KB. Itu hak kita masing-masing sudah. Apa-apa. Oke ya, seperti itu ya Raffi ya. Oke, perbedaannya yang paling nampak itulah. Kalau di Mahat itu mengayomi banyak anak, anak-anak. Kalau di sekarang, di masa sekarang itu mengayomi anak sendiri dan ibunya anak juga. Penting gitu ya. Baik, semoga keluarganya sakinah mawaddah. Amin. Ustadz Hilmi juga ya. Amin. Ya, karena apa yang menjadi doa kita itu akan kembali kepada yang mendoakan. Ini yang diharapkan sebenarnya. Iya. Baik. Selanjutnya, nah ini yang terakhir mungkin ini dari Miftah.16. Saya nggak paham dengan angka-angka yang ditulis oleh teman-teman di nama itu ya. Ceritanya ketemu istri itu gimana Sat? Hanya agak ya mengembalikan memori beberapa tahun silam. Beberapa tahun silam. Gimana ceritanya kira-kira? Cerita bertemu dengan ibunya anak-anak. Maknya arek-arek? Ya, saya dan istri itu satu tingkat. Tapi kenalnya memang dari dulu. Semenjak kuliah. Juga berarti ya? Iya juga. Jurusannya sama. Terus dari dulu sudah kenal satu organisasi. Satu organisasi sama Neng Irin juga sama. Iya Neng Irin ya? Sama. Tapi nyambungnya ketemunya itu ketika ziarah haji. Ziarah haji Yai Puji. Beliau kan santrinya Yai Puji. Beliau santrinya Yai Puji, ke dalamnya Yai Puji ziarah haji. Saya juga pas kebetulan waktu itu ziarah ke sana juga. Iya, ketemulah. Dulu pernah kenal, terus ketemu di situ. Oh, ketemu ya gitu ya. Kok ada di sini ya gitu. Nyambung di situ ya. Nyambung di situ akhirnya. Terus oke. Berlanjut memantapkan ini kayaknya apa ya? Cocok dengan saya deh. Nah, itu setelah berapa lama? Setelah hampir berapa ya? Ibu Puji itu haji tahun berapa? Lupa saya. Ya kurang lebih 1 tahun lah, 1,5 tahun, 1 tahun. Oke. Proses pemantapan tadi itu ya? Proses pemantapan. PDKT. Betul. Oke. Sehingga sudah akhirnya mengakhiri masa sendiri. Akhirnya harus meninggalkan ma'had. Di ma'had yang lain. Benar tadi. Karena mendidik apa ya? Keluarga sendiri sudah gitu ya. Oke, ya. Jadi intinya awal bertemunya itu adalah di sebuah majelis ziarah haji. Majelis kan itu ya. Iya. Ya, semoga apa ya? Tempat pertama kali bertemu itu juga akan mengantarkan jenengan juga bersama istri nanti
ke harapan. Seperti itu ya. Amin Allahumma amin. Baik, luar biasa. Yang penting jangan ketemu di tempat mancing. Gimana itu? Ceritanya gimana? Saya dulu ketemu ketika mancing ketemu cewek kayak gitu. Iya. Oke. Itu sudah kita tanyakan semua dari pertanyaan yang ada di IG ataupun secara umum dari kehidupan Ustadz Febri sendiri. Ya, apapun yang disampaikan Ustadz Febri, pengalaman hidup beliau, ya, semoga bisa memberikan apa ya, inspirasi lah bagi kita dan bisa kita contoh apapun yang baik dari beliau. Amin, ya. amin. Nah, yang paling akhir, Ustadz Febri, pesan dari jenengan untuk para penonton, baik itu mahasantri secara khusus ini mahasantri memang, dan juga teman-teman pengurus yang lain yang pernah bersama kita selama ini. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan. Pesan gitu ya, pesan. Pesan untuk teman-teman yang mungkin semuanya pengurus, santri ataupun mahasantri yang lain, mungkin jangan pernah mengeluh ya. Dulu saya suka mengeluh ternyata kan. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apa yang terjadi untuk hari ini, karena tidak tahu badai apa yang besok akan kita hadapi. Mungkin hari ini adalah pelajaran buat menghadapi badai yang lebih besar lagi. Betul, iya. Ya, sudah kita bahas tadi ya. Sebenarnya hidup di Mahat itu adalah pembelajaran untuk kita di masyarakat nanti. Nah, itu tadi. Maka ya mungkin mengeluh pasti ada lah ya, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ya, itu manusiawi sebenarnya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai apa, kita menjadi terpuruk malah. Nah, seperti itu. Betul. Hanya menunggu perubahan saja tanpa membuat perubahan. Siap. Nah, seperti itu. Oke, itu diingat dari Ustadz Febri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita akhiri dulu untuk sesi kali ini dengan Ustadz Febri, dan tetap dukung channel Mahat Al-Jamiah IAIN Jember dengan cara subscribe dan like, yang juga di-share semua video yang ada di Mahat Al-Jamiah IAIN Jember, dan juga dukung IG yang ada di Mahat, kemudian Facebooknya juga. Ya, sekarang sodakoh itu gak harus uang gitu ya. Gitu ya. Untuk sekarang ya. Like itu, share itu juga sodakoh gitu. Ya, jadi jangan lupa untuk di-share gitu ya. Ya. Betul ya. Iya benar. Sedekah like. Itu juga bisa memberikan manfaat untuk Mahat juga. Baik, tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang sudah kita lakukan saat ini di masa yang lalu itu bisa menjadi kebaikan kita untuk masa depan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hilmi Azizi dan sahabat saya Febrian Firmanto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.